apakah hubungan dengan scammer cinta itu bisa bertahan dengan lama? Oke teman-teman, jadi kalian mungkin penasaran ya, kalau kita berkontakan atau kita sudah tahu ini sebetulnya curiga yang kita ajak chattingan yang selama ini mengenal kita lewat online ini sebenarnya bukan orang beneran, sebenarnya scammer, kamu udah curiga. Tapi kita mungkin mikir, sampai berapa lama dia bertahan gitu, mau sampai kapan gitu. Apakah dia nanti akan pergi dengan sendirinya, ataukah kita yang harus menghentikan, kita yang kita ngeblok, kita blokir aja, udah, di-delete, dibuang jauh-jauh. Nah, kalian penasaran masalah itu kan? Jadi begini teman-teman, yang namanya penipu, itu akan terus bertahan. Ini jawabannya sederhana. Si scammer ini, dia akan terus bertahan dengan kamu, dia nggak akan pergi dari kamu sepanjang selama kamu itu masih percaya kalau dia itu beneran, dia itu orang yang suka sama kamu, yang katanya mau melamarmu, yang katanya mau ngirimin kamu hadiah atau mau kirim kamu uang atau pokoknya menjanjikan segala sesuatu, menjanjikan yang bagus-bagus, yang menyenangkan. Dia akan terus hubungin kamu, terus aja ngontakin kamu sepanjang kamu tuh masih percaya. Udah, itu jawabannya paling gampang. Kalau dia sudah merasa bahwa kamu udah mulai curiga, kamu udah nggak percaya lagi dia udah mulai goyah nih. Aku masih bisa nggak meyakinkan dia? Ataukah kayaknya udah nggak mungkin nih, perempuan ini udah tahu nih, perempuan ini udah nggak percaya aku, ya sudah, dia akan disappear dengan gampangnya, dia udah pergi gitu aja. Jadi jawabannya tuh sesimpel itu. Yang jadi pertanyaan adalah, ini pertanyaan saya teman-teman. Apakah kalian sudah video call? Atau ya lebih bagus lagi, kamu sudah ketemu muka belum? Dia udah mendatangimu belum gitu? Menemuimu secara in person, tatap muka langsung, heart to heart, atau apalah istilahnya. Ini pertanyaan saya, udah belum? Ya jelas kalian mungkin bilang, ya belum lah kak, orang dia aja baru janji mau datang. Oke, artinya belum ya, belum terbukti kan siapa dia. Apakah orang itu mukanya sama dengan apa yang dipasang dalam foto profilnya, foto profil, atau ya foto-foto yang ada di profil itu cuma nyolong, ngambil foto-foto orang yang ada di medsos, dibaliknya adalah penipu. Oke, paham. Kalau sudah jelas dia belum pernah datang menemuimu, kamu belum pernah bertatap muka, ya sekarang paling gampang adalah minta dia supaya tunjukkan mukanya dengan cara video call. Ya udah, nggak ada cara lain. Sementara kamu belum ketemu, video call ini paling mudah. Terus kalau dia sudah diminta, kamu udah minta dia menolak, sudahlah, dia udah jelas, sudah pakai, nggak ragu lagi dia scammer, ya kan? Karena gini, penipuan yang paling menjengkelkan dan paling menguras emosi adalah scammer cinta atau penipuan percintaan. Kenapa? Kamu tuh sedang ditipu secara mental, secara emosi, yang sebenarnya yang diinginin dia tuh cuma duitmu. Dia cuma pengen duit aja gitu loh. Nggak ada yang lain. Kalau misalnya gini ya, kalau misalnya kamu ketipu tuh sampai kamu mengirimkan uang, ngasih apa yang dia minta, transferin dia lah, atau beliin gift card atau apapun, kamu keluar uang, ya udah, kamu berarti udah rugi uang. Ya kalau cuman itu nggak apa-apa lah, kan mau penipuan percintaan atau scammer cinta. Ini ruginya nggak ketulungan ya, secara mental, yaitu tadi saya bilang, menguras emosi. Kayaknya nggak cuma itu aja deh, saya tambahin. Mengambil waktumu. Karena kamu kan udah buang waktu. Ya ternyata sia-sia, selama ini udah kontakan lah, ini itu sekian bulan, ternyata dia cuma scammer. Ya kamu udah buang uang, menguras emosi jiwa, ya kan?
Terus apalagi buang waktumu yang sekian bulan tahu kayak gitu aku melakukan hal-hal yang berguna deh, ya kan? Terus apalagi buang pulsa, buang duit segala macam. Ya rugi. Itulah kenapa, teman-teman. Itulah kenapa saya sarankan buat kalian nih sebaiknya pada awal kalian kenal baru awal banget nih, baru chattingan masih dalam tahap mengenalkan diri, dia siapa, ini siapa, langsung aja. Ini saran saya paling gampang, minta video call. Oke? Jangan ada perasaan sungkan, jangan ada perasaan karena kamu nggak bisa bahasa Inggris lancar lah, pas-pasan banget ini tuh. Jangan ada perasaan itu. Dan jangan ada perasaan juga mikir kayak gini, aku nanti dikiranya akunnya yang ngotot banget, Kak. Buang itu semua, karena tujuan video call itu bukan untuk menunjukkan kita suka banget atau kitanya ngotot atau apa, enggak, tujuannya cuma satu, untuk membuktikan bahwa dia itu nyata, dia itu sesuai dengan yang ada di foto profilnya. Bukan orang yang nyolong foto, ngambil foto orang dipasang buat profil dia, dibaliknya orang lain lagi. Tujuannya itu cuma itu. Jadi bukan untuk ngobrol, bukan untuk ya seperti yang kalau kita video call kan sebetulnya tujuannya karena pengen lebih lebih deket, lebih asik karena tahu orangnya kan dia lagi ngapain. Bukan itu, sesederhana itu. Hanya untuk mengetahui mukanya dia. Terus atau kalau misalnya dia udah bersedia, terus kamu juga minta bukti lain dong. Bagaimana menunjukkan bahwa itu kamu, gimana caranya kamu meyakinkan itu kamu gitu. Oke. Kenapa ya kalau ngomongin ini aku selalu emosi. Tahu ya teman-teman, kenapa? Karena hal ini udah terlalu sering dan sering banget kita ulang-ulang dan tapi masih ada aja orang yang tertipu, itu masalahnya. Jadi kayak emosi kita mau cerita. Mungkin kalian juga mikir, ini kenapa sih Mbak Santi kalau ngomongin ini kok iya. Pokoknya saya ingin menyampaikan hal ini sederhana banget, tetapi masih ada yang ketipu. Itu kan bikin kesel juga, bikin gemes. Sorry, bukan kesal ya. Sayanya gemes. Oke, mungkin kalian ada yang bilang juga, Kak, saya udah video call, dia mau loh Kak video call, udah jelas orangnya. Apakah itu jaminan dia bukan menipu? Ya, enggak juga. Tapi setidaknya kita udah tahu bahwa dia bikin akun sesuai dengan mukanya di orang yang ada. Maksudnya foto-foto di akun dia, video-video dia yang dia pasang di medsosnya, apa itu mau Facebook kah, Instagram kah, Twitter kah, atau apalah itu semuanya, itu berarti orang yang sama yang sedang kamu ajak ngomong. Minimal itu. Tapi apakah dia itu penipu apa enggak? Ya, kamu harus lebih rajin, lebih lebih dalam lagi menyelidikinya. Gitu. Karena itu juga belum jaminan gitu loh teman-teman. Jadi jangan nanti kalian bilang di komen bilang, Pak ini aku udah video call ternyata penipu juga. Ya enggak, benar, kamu benar. Maksudnya itu cara yang paling gampang. Jadi kalau misalnya dari seleksimu, dari investigasimu, dari penyelidikanmu yang pertama, baru kenal pertama, dianya mau video call, oke, kamu bisa lanjut dengan menyelidiki lebih dalam. Maksudnya ya sudah, kamu punya cara, ada banyak lah ya nanti untuk ngetes apakah dia beneran atau enggak, dia nanti datang beneran menemuimu atau enggak, dan seterusnya, ya kan, omongannya cocok enggak dengan apa yang dia paparkan, dengan kenyataan segala macam. Oke, tetapi minimal kalau dia sudah mau video call, kita bisa tahu ya setidaknya di poin itu, di tahap itu dia sudah lulus uji. Tapi bukan berarti dia penipu atau benar-benar laki-laki yang baik, perempuan yang baik atau enggak. Kamu PR-nya masih panjang gitu, prosesnya masih panjang. Oke? Tetapi kalau pada tahap baru kenal chattingan, kamu minta video call dia udah nggak mau. Oh, ini dia. Sudah. Wassalam, game over. Ya maksudnya udah selesai di situ aja, buang ke laut, buang ke tempat sampah. Udah di-block aja, dia tuh scammer. Jadi kamu nggak buang waktu, nggak menguras emosi, nggak secapek lah ngurusin lah scammer ujung-ujungnya, ya kan? Oke. Saya pikir itu aja nih. Jadi poin sekarang yang
yang sedang saya bahas adalah apakah scammer cinta itu bertahan lama. Untuk pertanyaan itu udah terjawab ya. Dia akan terus bertahan kontakan sama kamu, berhubungan sama kamu sepanjang kamunya masih percaya. Selama itu. Tapi kalau kamu udah nggak percaya, ya sudah. Dia akan berhenti, dia akan pergi dengan mudahnya. Oke? Oke teman-teman, gitu aja. Buat teman-teman yang ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen. Terus kalau buat kalian yang punya pengalaman juga masalah video call ya, saya sebenarnya pengen denger loh pengalaman kalian waktu minta video call sama scammer tuh kayak gimana. Apakah iya, apakah enggak, kayak gimana. Nah, coba silakan kalian share, tulis di kolom komen. Karena bukan apa-apa, bukan saya aja yang pengen tahu. Pengalaman kalian tuh berguna banget buat teman-teman yang lain yang sedang menghadapi masalah yang sama, yang sedang mengalami hal yang sama, gitu. Dan lebih bagus lagi, bisa menghindarkan orang ya tertipu, gitu. Kan baik kita melakukan kebaikan, maksudnya membantu orang jangan sampai tertipu, ya kan? Oke, gitu dulu. Ini berapa kali sih pamitnya? Oke, segitu dulu teman-teman. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Tetap waspada, sehat-sehat selalu. God bless you all.